พี่ทะเลพี่ ฮะ จริงน้องคนเนี้ยเขาเห็นผีอะพี่ รู้จริงนะเราอะ เขามายังไงอะไรยังไงอะพี่ พ่อข้อมูลเต็มบ้านแล้ว อะไรพี่ Low Season, film Thailand bergenre drama komedi horor menceritakan kisah gadis IndiHome Lin yang bertemu dengan seorang pria IndiHome bernama Put. Sebagai anak IndiHome, Lin kesulitan untuk menyembunyikan ekspresi ketakutannya, terlebih lagi jika penampakan itu muncul tepat di hadapannya. Hal itu membuat dirinya dicampakkan oleh sang pacar. Mampukah Lin bertahan dengan kemampuan supranaturalnya itu? Berikut ceritanya. Malam itu, Lin naik taksi menuju ke sebuah penginapan untuk menenangkan diri setelah diputus pacarnya. Supir taksi yang mengetahui jika Lin akan bermalam di tempat itu justru mendoakan agar Lin tidak mendapat pengalaman buruk. Sesampainya di Diao Doi, hotel itu sama sekali tak sama dengan diiklankan di Google. Karena hari semakin larut, Lin memutuskan untuk tetap menginap di tempat itu. Ia disambut oleh pemilik resort yang sedang kena kutu air. Pria itu menggunakan egrang untuk berjalan, namun tampaknya latihannya kurang lama dan ia pun terjatuh. Sang pemilik resort memutuskan untuk berjalan biasa tanpa mengenakan sendal. Sesampainya di depan kamar, Lin mulai merasakan hawa mistis yang cukup kuat. Ternyata ada tali yang mencuntai seperti bekas gantung diri. Namun pria itu berkata jika tali itu hanyalah untuk kursi ayun. Pria itu segera meninggalkan Lin untuk pergi ke kuil. Ia bercerita jika adiknya baru saja meninggal karena tenggelam di kanal dekat kamar Lin. Butuh seharian untuk menemukan mayat adiknya itu. Saat ditemukan, mayat itu sudah bengkak dan membusuk. Tak tahan dengan cerita itu, Lin meminta pria itu untuk pergi karena ia akan beristirahat di kamarnya. Di dalam kamar, Lin merapikan baju dan barang bawaannya. Ponselnya berdering. Ternyata itu adalah sahabatnya yang bernama Get, yang mengatakan jika penginapan Lin modelnya seperti rumah di pedesaan. Get juga berkata jika sepertinya di kamar Lin pernah ada orang bunuh diri. Meski Lin IndiHome, namun ia tetap takut jika ada hantu di dekatnya. Ternyata Lin lupa membawa kalung jimat Budanya. Seketika itu sambungan teleponnya terputus. Lin menyalakan TV untuk memeriahkan suasana yang sangat sepi di dalam kamarnya. Ia pergi ke kamar mandi dan menggosok giginya. Tiba-tiba ada suara orang yang mengetuk pintu kamar mandinya itu. Lin yang ketakutan segera kembali ke kamar dan berlindung di balik selimut sambil berdoa. Di atas kepala Lin ada tokek berukuran jumbo yang sedang berbulu lalat. Doa Lin untuk mengusir setan kini berubah menjadi mengusir tokek. Tiba-tiba tokek itu malah melepas lekatan dua tangannya dan jatuh tepat di atas kepala Lin. Sontak gadis yang mirip Lisa Blackpink itu pergi dan meminta tolong ke kamar sebelah. Lin membuka pintu kamar itu dan ternyata tidak ada orang di sana. Radio di kamar itu bahkan menyala dengan sendirinya. Lin meninggalkan kamar itu dan kembali ke kamarnya. Di dalam kamarnya itu ada hantu laki-laki yang menunduk dan mengambil tokek untuk Lin. Melihat penampakan hantu itu, Lin berteriak dan berlarian ke sana kemari. Pagi harinya ia terbangun di kursi warung resort itu. Ia dibangunkan oleh pemilik resort. Ia berkata jika Lin lebih senang tidur di luar, ia bisa menyediakan kasur di luar kamar. Di warung itu, Put sedang mengambil sarapan. Put mengeluh jika semalam ada orang yang menyalakan TV kencang sekali. Pemilik resort itu berkata jika anak-anak muda zaman sekarang minim sopan santunnya. Lin tersinggung dengan perkataan itu. Ia menegur Put dan menanyakan maksud ucapannya itu. Put berkata jika semalaman ia kehujanan berjalan ke kamar Lin dan mengetuk pintunya, namun tak ada orang yang membukakan pintu. Lin baru ingat ternyata yang semalaman mengetuk di kamar mandi adalah Put. Namun Put malah bingung dan bilang jika ia tak bisa tidur semalaman gara-gara suara televisi dari kamar Lin. Sementara Lin tak mau kalah. Ia juga berkata jika semalaman tak bisa tidur karena diteror orang jahat. Setelah pertengkaran kecil itu, mereka pun berpisah.
Lin pergi ke mobil angkutan umum yang mangkal di depan resort. Namun ternyata mobil itu sedang menunggu Put untuk berkeliling seperti biasanya. Lin menemui Put untuk ikut naik dalam mobil untuk menuju ke Kumepan. Put berkata jika tarifnya 2000 baht. Setelah proses tawar-menawar, akhirnya mereka pergi ke tempat wisata itu. Di sana Lin teringat dengan mantan kekasihnya. Ia mengunjungi tempat itu bersama mantannya saat sang mantan menembaknya. Mengingat hal menggelikan itu, Lin malah mengumpat sendiri. Ia merasa sangat bodoh karena mau diperdaya lelaki seperti mantannya itu. Tak terasa air mata Lin tumpah mengingat masa lalunya. Pemandangan itu menjadi pusat perhatian bagi pengunjung lainnya dan adegan berganti. Lin adalah siswi SMA biasa yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Di suatu hari, ia pernah ditembak laki-laki di perpustakaan. Lin menolak tembakan itu karena ibunya tak menyukai Lin dan arwah ibu si pria malah menyobek kertas itu di depan anaknya sendiri. Karena pria itu tak bisa melihat arwah mendiang ibunya, ia malah lari ketakutan dengan kejadian itu. Sementara Lin hanya terdiam melihat arwah wanita yang tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Get menasihati Lin untuk merahasiakan kemampuan indihome-nya agar tidak dicampakkan laki-laki. Tiba-tiba bola basket yang ada di gedung olahraga itu bergerak sendiri. Lin akan memberitahu Get apa yang dilihatnya. Namun Get menutup mulut Lin rapat-rapat karena ia sendiri pun sudah ketakutan. Setelah Lin menyembunyikan kemampuannya, semua berjalan lebih mudah. Lin mengikuti casting untuk menjadi ekstras di sebuah film. Dalam adegan itu, Lin kembali melihat hantu di ujung jalan dan memeluk sang pemeran utama, Thor. Dalam pertemuan itu, Thor jatuh cinta pada Lin hingga mereka berpacaran selama 3 tahun lamanya. Setelah lulus kuliah, karir keartisan Thor semakin melejit dengan jutaan follower. Sedangkan Lin berakhir sebagai pegawai call center. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama. Namun, Lin sering terganggu dengan kehadiran hantu yang tiba-tiba. Bahkan, Lin menyiram kepala Thor dengan seember popcorn setelah ia melihat penampakan kepala di ember itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin hambar. Thor mulai semakin muak dengan sikap Lin yang aneh padanya. Sedangkan Lin tak bisa mengatakan yang sebenarnya jika ia dapat melihat hantu. Hingga akhirnya wanita lain muncul di antara mereka berdua. Thor memperkenalkan Lin sebagai adiknya di hadapan wanita yang jauh lebih cantik, molek, dan bohai. Kejadian menguras hati itu membuat Lin emosi dan sedih. Get yang mendengar curhatan Lin turut emosi dibuatnya. Mereka mulai membaca artikel yang memberitakan kedekatan Thor dengan lawan mainnya di film. Hingga akhirnya Lin menemukan artikel yang memberikan cara agar segera cepat sembuh dari sakit hati. Lin berkata jika ia akan mengakhiri perasaan sakit hatinya itu di tempat semua dimulai. Ya, tempat itu adalah Kumepan, tempat di mana Thor menembak Lin untuk pertama kalinya. Dan Lin berakhir di mobil Songteo, yaitu angkutan desa di Thailand. Sesampainya di penginapan, Lin memberi Put uang 2000 baht sesuai dengan perjanjian mereka. Namun Put menolak uang itu dan berkata jika ia hanya bercanda. Lin bertanya pada Put kemana ia akan pergi setelah itu. Belum sampai dijawab, Lin menimpali pertanyaannya dan berkata jika ia ingin ikut kemanapun pria itu pergi. Akhirnya Lin duduk kembali di kursinya dan Put meminta Pak Supir untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan itu, Lin hanya terdiam seperti meratapi nasib percintaannya yang digantung sang pacar. Sementara mobil Songteo terus melaju menyusuri rimbunnya pepohonan dan kisah sesungguhnya dimulai. Put mendapat pesan dari editornya untuk segera mengirim naskah film yang sedang dibuatnya. Sang editor meminta sketsa karakter dari tokoh cerita. Sementara Lin terus minum alkohol hingga ia pun setengah mabuk. Melihat Lin yang mual-mual, Put memberikan plester untuk ditempelkan di pusarnya Lin. Lin menolak dan mengatakan jika ia bukan anak-anak lagi. Put menempelkan plester di perutnya dan tiba-tiba mobil Songteo berhenti mendadak. Lin tersungkur hingga tengkurap ke depan. Pak sopir meminta Put untuk turut membantu menyingkirkan pohon yang tumbang di tengah jalan.
Lin membuka Instagram Thor dan melihat postingan pacarnya bersama para kru film. Merasa iri dengan hal itu, Lin selfie secara diam-diam dan memperlihatkan Put di kameranya. Setelah memposting fotonya itu, Lin berjalan ke dalam hutan. Ternyata Lin mabuk hingga muntah-muntah. Put merangkul Lin dan membawanya kembali ke Songteo. Di dalam mobil, Lin kembali melihat penampakan. Ia menuju ke arah jalan dan berkata jika ada ayah bersama anaknya yang ingin naik Songteo juga. Put berkata jika ia tak melihat ada siapapun di jalan dan meminta Pak supir untuk segera jalan. Namun, Lin justru berkata jika Put sangat tega meninggalkan ayah dan anak itu berdiri di tengah jalan. Seketika itu, Put membuka laptopnya lagi dan menggunakan Lin untuk menjadi prototipe karakter utamanya. Sambil mengamati gaya berpakaian dan tingkah laku Lin, Put dengan lancar menuliskan sketsa karakternya. Ia bahkan mengambil gambar gadis cantik itu saat tertidur lelap. Saat Lin meregangkan badan, terlihat ada plester di perutnya. Put tersenyum melihat plester itu dan menuliskan jika karakter utamanya itu eksentrik dan mudah dibodohi. Lin terbangun di dalam sebuah kamar. Ia melihat ada hantu wanita yang mengintipnya dari sudut jendela. Karena mata Lin minus, ia harus mengenakan kacamata agar hantu itu terlihat jelas. Setelah melihat hantu itu, Lin bukannya takut tapi malah mengejar sosok itu. Tentu hantu itu menghilang saat Lin mengintip dari jendela kamarnya. Sementara itu, Paman Om tengah menyiapkan warung makan milik sang pacar, Kak Aom. Warung makan itu berada di kawasan penginapan mereka. Saat Lin bergabung dengan mereka, Kak Aom masih sibuk menyiapkan makanan untuk santap malam. Sementara itu, Non, wanita yang menginap di penginapan itu hanya bermalas-malasan di depan kamarnya tanpa melakukan hal positif. Vitaya memberikan minuman untuk Lin, sementara Put mengembalikan handuk dan sabun mandi milik Om. Saat malam tiba, semua penghuni penginapan itu makan bersama. Non, Vitaya, Om, Kaom, Put, dan juga Lin. Sambil bercanda gurau, mereka memakan santap makan malam itu dengan lahapnya. Setelah makan malam usai, Lin, Non, dan Kaom duduk di meja sambil makan buah fakau. Kaom menceritakan rahasia para penghuni penginapan. Ia berkata jika semua yang menginap di sana rata-rata dikarenakan sedang patah hati. Vitaya datang ke penginapan itu setelah dicampakkan sang pacar yang sudah dipacari selama 7 tahun. Kaom berkata jika Vitaya terus menangis sepanjang malam hingga matanya berkerut. Sedangkan Pak Om adalah calon suami Kaom. Paman Om adalah seorang programmer komputer di Bangkok. Sebelum bersama Kaom, mantan pacar Paman Om adalah gadis kota yang cantik dan bekerja satu ruangan dengannya. Mantan pacar Pak Om dikirim ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Namun sang pacar malah bermadu kasih dengan bule di luar sana. Pak Om sangat terluka dengan kejadian itu dan menginap di penginapan itu saat Kaom membuka warung di sana. Setelah kedekatan mereka berdua, akhirnya Pak Om jatuh cinta pada Aom dan memacarinya. Sementara Put, mantan pacarnya adalah seorang sutradara film indie. Sedangkan Put adalah penulis skenario film. Saat skenario film Put memenangkan penghargaan, sang sutradara berkencan dengan aktornya dan membuat Put sangat sakit hati. Put berpindah haluan dan menulis cerita anti-mainstream. Ia pindah ke penginapan dengan alasan untuk mencari riset tentang skenario yang akan ia tulis. Aom berkata jika saat ini Put sedang menulis naskah kisah horor. Aom menambahkan jika Put sama sekali tak mau berbicara pada siapapun saat pertama kali masuk ke penginapan. Setelah menceritakan kisah Put, Aom berbisik untuk menceritakan kisah Non. Namun, Non mengetahui hal itu dan menodongkan pisau yang dibawa pada Aom. Seketika itu, Aom pun berbalik memuji Non dan berkata jika Non datang untuk mewarnai rambutnya yang cantik. Kegiatan malam itu dilanjutkan dengan bermain kartu bersama. Saking asiknya, mereka sampai hujan-hujanan untuk mengumpulkan air yang ditangkap dengan mulut masing-masing. Setelah permainan konyol itu berakhir, Lin membersihkan diri dan berdiam di teras warung makan. Vitaya mendatangi mereka dan mengeluhkan Non karena lama sekali berada di kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Non dari kamar mandi. Mereka segera bergegas pergi ke sana dan menemukan Non tersangkut di ventilasi. Ternyata Non sangat mabuk sampai tak bisa menemukan pintu keluar kamar mandi itu. Aom menaiki kursi dan melepas busa yang menyumpal dada Non.
Ia meminta Non untuk turun dan keluar melalui pintu yang benar. Dengan bantuan Aum itu, akhirnya si cantik Non berhasil diselamatkan. Sesampainya di bawah, Non mulai menangisi nasibnya lagi. Paman Om menyerahkan Non pada Vitaya. Seketika itu, Non memukuli Vitaya sembari terus mengumpat. Ternyata pacar Non yang bernama Nat telah mencapakannya dan menikahi wanita lain. Pagi pun tiba. Di suasana pedesaan Thailand, Lin masih tertidur lelap. Ia sudah ditungguin oleh hantu wanita yang duduk di sebelah kasurnya. Saat Lin terbangun, hantu wanita itu semakin mendekatinya. Ia berkata, "WA Koh WRJ." Seketika itu Lin berlari kencang menuju ke warung. Ia menanyakan arti dari kalimat yang baru ia dengar. Aum mengatakan jika kalimat itu berarti buatkan sesajen untukku. Aum bertanya pada Lin, siapa yang mengatakan hal itu padanya? Lin menghadap ke atas dan ke arah kamarnya. Sepertinya mereka tahu apa yang baru saja dilihat oleh Lin. Aum bergegas pergi dan meminta Put untuk segera bersiap-siap. Karena tak mau ditinggal sendirian di penginapan, akhirnya Lin ikut bersama Put. Dengan motor butut yang dipinjamnya dari Paman Om, mereka berdua pergi menyusuri bebatuan yang licin. Di tengah perjalanan, Put kehilangan keseimbangan dan membuat Lin terjatuh mencium genangan air lumpur. Setelah terjatuh di dalam air, busi motor itu menjadi basah dan tak dapat menyala. Terpaksa Put meninggalkan motor butut itu di tengah hutan dan berjalan menuju ke tengah hutan. Mereka berjalan cukup jauh menuju ke ujung desa, jalan persawahan dan bahkan melintasi pagar. Akhirnya Lin dan Put sampai juga di rumah Pak Karai. Put berkata jika semua penduduk kampung memilih untuk pindah rumah ke dekat jalan raya, hanya tinggal Pak Karai sendirian yang enggan beranjak dari tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah itu ternyata Pak Karai sedang tak ada di tempat. Put berkata jika dirinya sering berkunjung ke rumah Reot itu karena Pak Karai memiliki banyak cerita tentang hantu. Sembari menunggu sang empunya rumah pulang, Put mulai menginterogasi Lin. Ia bertanya apakah Lin bisa melihat hantu? Karena Lin bertingkah aneh tadi pagi dan kemarin saat berada di mobil. Lin berkata jika ia menjelaskan pada Put, pasti pria itu tak akan percaya. Sembari menakut-nakuti, Lin berkata jika Put akan takut melihat hantu itu secara langsung. Sambil membusukkan dada, Put berkata jika dirinya tak pernah takut pada apapun. Dan tiba-tiba jump scare. Baru dilempar ayam, Put sudah teriak ketakutan seperti pita suaranya akan runtuh. Karena waktu semakin sore, Put mengambil pakaian wanita dari dalam rumah Pak Karai. Ia memberikan pakaian itu pada Lin dan memintanya untuk mandi dan berganti pakaian. Usai mandi, Lin makan malam bersama Put dengan makanan seadanya. Karena ponsel Lin tak mendapatkan sinyal, malam itu Lin terpaksa meminjam ponsel Put untuk ngepost foto di Instagramnya. Lin memotret Put secara diam-diam dan menguploadnya. Malam semakin larut. Pak Karai belum juga pulang hingga Lin tertidur di samping teman prianya itu. Saat terbangun dari tidurnya, Lin mulai terasa mulas dan sakit perut. Sepertinya ia segera akan mengeluarkan bom dari perutnya. Karena sudah tak tahan lagi, Lin bergegas mencari tempat untuk buang air besar. Karena masih di pedesaan, rumah Pak Karai tidak memiliki kloset untuk buang hajat. Jadi Lin harus pergi ke semak-semak yang tersembunyi. Dengan penerangan senter HP, Lin berjalan menjauhi rumah Pak Karai. Di seberang sawah, ia menemukan gardu yang di dalamnya terdapat cangkul untuk membuat lubang di tanah. Saat Lin akan mengambil cangkul itu, kakinya terasa menginjak sesuatu. Ia pun mengarahkan senter ke bawah kakinya dan melihat mayat seorang pria dengan baju pink garis-garis. Ia berlari kembali menemui Put untuk memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya. Belum sampai bicara, Pak Karai muncul dari dalam rumah. Pak Karai mengenakan pakaian yang sama persis dengan mayat di gardu seberang. Lin hanya bisa melongo melihat mayat hidup itu. Pak Karai segera menyapa Put sambil berbasa-basi. Dengan sedikit kesal, Put bertanya dari mana saja Pak Karai karena perginya sangat lama. Pak Karai berkata jika ia barusan dari kuburan untuk memakan sesajen orang-orang. Nampaknya ia sudah jadi hantu, namun keceplosan mengatakannya. Pria itu segera meralat perkataannya dan mengatakan jika ada pekerjaan di kuburan.
Lin berbisik jika Pak Karai sebenarnya sudah mati. Mendengar hal itu, Pak Karai mulai menunjukkan ancaman dengan bola matanya yang melotot. Merasa diintimidasi, Lin mengurungkan niatnya untuk membeberkan rahasia sebenarnya jika Pak Karai telah mati. Karena udara malam semakin dingin, Pak Tua itu mempersilahkan Put dan Lin untuk masuk ke dalam rumahnya. Lin terlihat sangat ketakutan dan memberikan kode pada Put untuk segera pulang. Namun, Pak Karai kembali membuka perbincangan. Ia berkata jika gaun yang dipakai Lin mengingatkan pada mendiang istrinya yang telah lama mati. Pak Karai merajut baju itu dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Lin semakin kacau dan panik. Ia merasa bersalah karena memakai baju orang yang sangat berarti bagi Pak Karai dan istrinya. Pria itu menceritakan kronologis kematian sang istri. Ia berkata jika istrinya meninggal di lindas truk. Saat 4 anak mereka berada di dalam truk, ban kendaraan itu kempes. Pak Karai meminta istrinya untuk menggantikan bannya. Saat sang istri melakukan perintahnya, Pak Karai memundurkan truknya dengan sengaja. Istrinya pun meninggal dengan cucuran darah. Pak Karai menuju ke arah Lin dan berkata agar Lin menyimpan bajunya itu karena ia sudah mencuci bersih semua darah istrinya. Segera, Lin bergegas pergi dari rumah itu untuk mengganti pakaiannya lagi. Namun Put menahannya, dan Pak Karai mengatakan jika baju itu hanya akan membuat dirinya mengingat mendiang sang istri. Lin meminta Put untuk segera melakukan wawancara agar mereka bisa segera pulang. Tapi ternyata Put berencana untuk menginap di rumah Pak Karai. Lin hanya bisa berteriak dalam hati dengan mulut yang menganga lebar. Setelah berbasa-basi, Pak Karai menyajikan makanan untuk para tamunya. Sembari minum alkohol, Pak Karai menceritakan kisah hantu yang pernah ia alami. Ia bercerita tentang anak-anak di desa yang berlarian di tengah hutan sambil bersiul. Anak-anak itu menantang kepercayaan lokal bahwa bersiul di dalam hutan sangat dilarang keras. Siulan itu merupakan cara roh untuk memanggil satu sama lain dari kejauhan. Namun, anak-anak itu terus berlari ke dalam hutan sambil bersiulan, hingga mereka pun bertemu dengan sosok hantu yang memiliki mulut di wajahnya. Hantu mulut itu membalas siulan anak-anak desa dan memakan semua anak itu hingga habis tak bersisa. Dengan sangat bahagia, Put membuka laptopnya lagi dan berkata jika ia akan menuliskan cerita horor itu. Saat Pak Karai minum, ia tersedak. Put membantu memukul punggungnya, namun mata sebelah kiri terlepas dan masuk ke dalam gelas minumannya. Lin memberikan tanda jika mata Pak Karai lepas. Pak Karai segera memasang matanya lagi ke tempatnya semula. Seketika itu Lin mulai melihat banyak hantu berdiri di sekelilingnya. Ternyata di rumah Pak Karai terdapat beberapa roh yang menempati rumah itu. Lin segera menarik Put untuk keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar, ia akan memberitahukan jika Pak Karai adalah hantu. Namun pria tua itu kembali datang mendekati mereka berdua. Dalam kesempatan itu, Pak Karai memasrahkan hasil panen sawahnya pada Put. Ia berkata jika dirinya sudah tak bisa memanen hasil padi di sawahnya sendiri. Meski Put kebingungan dengan permintaan itu, namun Pak Karai enggan menjelaskan lebih lanjut. Setelah memandangi hamparan sawah di malam hari, Pak Karai mengajak 2 tamunya itu untuk masuk ke bilik kamar yang sudah disiapkan. Malam itu Lin memilih tidur di samping Put ditemani nyanyian merdu Pak Karai. Pagi harinya, Put pergi mencari Pak Karai. Ia masuk ke dalam gardu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan di sana. Ia membuka gardu itu dan kakinya tersandung. Kejadian mengerikan itu membuat Put berteriak histeris. Put berlari mencari Lin dan mengajaknya untuk bergegas pergi dari rumah itu. Lin sudah tak kaget lagi. Ia sudah menduganya sejak malam tadi jika Pak Karai telah mati. Dengan penuh ketakutan, Put berteriak seperti anak kecil. Mereka pun berjalan lagi menyusuri hutan untuk kembali ke penginapan. Sampai ketika air minum mereka habis, mereka terpaksa mencari sungai untuk mengisi botol minumannya yang kosong. Saat menemukan sungai, Lin segera menunduk untuk mengambil air. Put melihat ada lintah di kaki Lin dan mencoba untuk membantu menyingkirkan lintah itu. Namun Lin malah panik dan menjatuhkan Put ke tanah. Dan terlihat ada lintah di perut Put. Ia segera membuka bajunya dan seluruh badan sudah dipenuhi lintah. Dengan sebilah kayu, Lin memukuli satu persatu lintah itu.
Setelah lintah di Put hilang, ia bergegas pergi masuk ke dalam air sungai. Put mencegah Lin karena di sungai akan lebih banyak lintahnya. Akhirnya mereka kembali berlari ke dalam hutan. Put melihat pohon pisang dan mencoba untuk meraih buah pisang itu sekuat tenaga. Setelah percobaan sekian kalinya, mereka pun menikmati pisang mentah itu fresh dari pohonnya. Setelah kenyang, Lin dan Put malah ketiduran di dalam hutan. Put terbangun saat hari sudah mulai gelap. Ia segera membangunkan Lin untuk segera pulang ke penginapan. Tiba-tiba terdengar suara siulan dari kejauhan. Siulan itu mengejar Put dan juga Lin. Di tengah pelarian mereka ada bayangan hitam yang memandang. Ternyata bayangan itu adalah seorang anak kecil yang sedang mencari rebung. Anak kecil itu berkata jika ia bersiul untuk meminta bantuan dan bukan untuk memanggil hantu. Dengan bantuan anak kecil itu, akhirnya mereka sampai juga di tepi jalan utama. Mereka menumpang mobil pick up hingga sampai ke penginapan. Sesampainya di sana, Aum menyambut kedatangan mereka dengan omelan. Ia berkata jika semua orang mencari keberadaan Put dan Lin di tengah hutan. Setelah mendengar omelan Kak Aum, Put dan Lin kembali ke kamarnya masing-masing. Malam itu, lampu kamar Lin berkedip sendiri berulang kali membuat takut dan pergi ke kamar Put. Sementara Put diteror oleh editor naskahnya yang bernama An. An meminta Put untuk segera mengirimkan naskah secepat kilat. Usai menutup teleponnya, Put dikejutkan oleh penampakan perempuan yang bernama Lin berdiri di depan jendela kamarnya. Lin datang ke kamar Put untuk meminjam ponsel dan menelpon ibunya. Lin berkata pada ibunya jika ia sedang berada di Chiang Mai. Tampaknya sang ibu juga khawatir dengan kondisi Lin yang beberapa hari terakhir tak dapat dihubungi. Sementara Put membereskan kamarnya dan merapikan semua tulisannya. Setelah selesai menelpon ibunya, Lin masuk ke kamar Put untuk mengembalikan ponselnya. Lin menemukan DVD film yang sangat banyak di kamar Put. Ia mengambil satu DVD yang berjudul Alone. Ternyata penulis naskah dalam film itu adalah Put sendiri dan sutradara film itu adalah mantan pacarnya. Malam itu Put kembali melakukan riset untuk tulisannya. Ia bertanya pada Lin mengapa ia selalu memegang dadanya saat melihat hantu. Lin berkata jika ia selalu mengenakan kalung jimat dan terbiasa memegang jimatnya saat melihat hantu. Namun ia lupa memakai kalung itu saat menginap di Chiang Mai. Setelah mengobrol, mereka berdua menikmati malam dengan melihat bintang. Lin tertidur di dalam selimut. Ia melihat akun Instagram Lin yang masih terlogin di HP-nya. Ternyata selama ini Lin sering memposting foto Put di akunnya. Mereka pun tidur berdua satu selimut di bawah langit lepas. Saat matahari mulai terbit, Lin terbangun dari tidurnya. Di atas dadanya, kaki Put melintang seperti tak bersalah. Lin menyingkirkan kaki yang berat itu dan membangunkan Put. Mereka segera bergabung dengan penghuni lainnya di warung Kakak Aum. Paman Om menanyakan di mana motor butut yang dipinjamkannya pada Put beberapa hari yang lalu. Dan mereka berdua langsung melongo. Mereka benar-benar lupa dengan keberadaan motor tua itu dan meninggalkan motor Paman Om begitu saja di tengah hutan. Put berjanji akan mengembalikan motor butut tua itu pada Paman Om, namun dengan syarat Paman Om mau meminjamkan motor lain padanya. Dengan motor lain, Put mengajak Lin jalan-jalan. Kak Aom, Nun, dan Vitaya menggoda mereka berdua karena mencium buah cinta yang mulai berkembang. Pagi itu, Put membawa Lin ke tempat kerjanya, yaitu di tepi danau dengan pemandangan menakjubkan. Put berkata ia bisa menulis dengan tenang ketika berada di tepian danau itu. Saat mereka asyik mengobrol, Lin kembali melihat hantu. Ia melihat sosok wanita yang bersembunyi di balik pepohonan. Tiba-tiba hantu itu sudah berada di belakang Put dan tiba-tiba karena takut, Put kembali mengajak Lin untuk berjalan-jalan dengan motor metik Paman Om. Saat Lin mengamati perjalanan, tiba-tiba mobil yang berpapasan dengannya menginjak kotoran sapi hingga kotoran itu mengenai wajahnya. Sambil bergurau, Lin menempelkan kotoran segar itu ke muka Put. Kedekatan mereka dari hari ke hari semakin membara. Bahkan Put berinisiatif membuatkan kalung jimat untuk Lin. Hingga malam berikutnya Put mengajak Lin untuk berkeliling menaiki motor. Lin tampaknya belum bisa move on dari mantannya. Pandangannya tertuju pada poster yang ada foto sang mantan, Thor. Tampaknya karir artis muda itu sedang berada di papan paling atas.
Meski begitu, Lin menikmati proses kedekatannya bersama Put. Saat senja menjelang, Put menyerahkan kalung jimat buatannya itu pada Lin. Ia memakaikan kalung itu sambil mengalungkan jaket ke tubuh Lin. Mereka menikmati sunset berdua sembari mendengarkan lagu romantis. Karena indahnya pemandangan senja itu, mereka terbuai dengan lantunan nada romantis. Malam harinya, Vitaya berniat untuk menembak Nun dengan sebuah lagu. Belum sampai menyanyi, Nun memanggil Paman Om untuk bergabung. Vitaya kembali memulai lagunya, namun kali ini Put dan Lin datang mengganggu. Nun menyadari kalung itu dan berkata jika itu pasti pemberian Put. Mereka minum-minum untuk kembali merayakan pasangan baru di penginapan itu, yaitu Put dan Lin. Vitaya kembali melanjutkan nyanyiannya. Kini ponsel Put berdering. Ternyata itu adalah Thor yang mencoba menghubungi Lin. Put menyerahkan ponselnya pada Lin agar Lin bisa berbicara pada Thor. Sementara itu, Nun justru terkejut karena pacarnya Lin ternyata adalah aktor yang sangat terkenal bernama Thor Nachat. Ia merebut ponsel dari tangan Put dan mengangkat telepon dari Thor. Nun berkata jika ia sangat menyukai sinetron yang dibintangi Thor. Paman Om merebut ponsel itu dan menyerahkan kembali kepada Lin. Dalam telepon itu, Thor meminta maaf pada Lin dan berkata jika ia tak pernah mencintai wanita lain selain Lin. Thor berkata jika ia akan selalu mencintai Lin. Mendengar hal itu, Lin menangis dan berlari kembali ke kamarnya. Put menyusul Lin dan menyerahkan ponselnya. Sementara Lin hanya bisa meminta maaf pada Put atas semua perasaan yang terjadi di antara mereka berdua. Malam itu Put pergi sendirian untuk mencari udara segar meski batinnya sedih. Sementara Lin duduk di warung sambil minum alkohol dan menangis. Ia merasa sangat bersalah pada Put. Di sisi lain dirinya belum bisa melupakan Thor. Lin berkata jika ia bingung harus memilih siapa. Karena Lin sudah sangat mabuk, ia membawa kayu bakar yang sangat besar untuk menghangatkan badan. Pagi harinya teras warung itu sudah berlubang karena dilalap api. Lin terlihat tidur di bawah teras dengan pulasnya. Paman Om segera membangunkan Lin. Gadis itu mengemasi pakaiannya untuk kembali ke kota. Tampaknya Lin memilih untuk bersama Thor. Ia berpamitan dengan semua penghuni penginapan itu kecuali Put. Sesampainya di kota, Lin kembali berkencan dengan Thor. Lin kembali melihat hantu berwujud kakek tua yang tembus saat ditabrak mobil. Melihat kejadian itu, Lin berteriak histeris dan membuat semua orang memperhatikannya. Namun, kali ini Thor mencoba untuk mengerti dan menerima kekurangan yang sebenarnya juga merupakan sebuah kelebihan dari pacarnya itu. Namun, Thor berkata, Lin harus berobat ke psikiater agar penyakitnya sembuh. Thor berpikir jika Lin mengidap penyakit mental dan seperti tidak menghargai kelebihannya. Akhirnya Lin pergi dari Thor dan melanjutkan hidupnya seperti dulu lagi, bekerja sebagai pegawai call center. Saat ia berangkat bekerja, Lin tak sengaja menjatuhkan kalung jimat pemberian Put. Di dalam kalung itu ada foto dirinya yang dipotret secara diam-diam. Lin merasa bahagia dengan melihat foto-foto itu. Bahkan ia menghayal jika supir driver itu adalah Put. Setelah beberapa hari merenung, Lin kembali ke penginapan itu lagi. Sesampainya di sana, penginapan itu sedang mengadakan acara pentas musik. Penginapan itu terlihat semakin ramai. Setelah menyapa Pak Om, Kak Om, dan Nun, Lin langsung mencari Put. Namun Put tidak sedang berada di penginapan. Pak Om mencoba menelpon Put beberapa kali namun tidak dijawab. Setelah beberapa lama, Lin duduk di atas bukit sembari menikmati sunset. Tiba-tiba Put datang menghampiri Lin dan mereka pun bersatu kembali. Di bagian kredit title memperlihatkan sosok asli dari para tokoh utama. Lin, Thor, Put, Vitaya, Kaom, Paman Om memang benar eksis di dunia nyata. Jadi film ini sebenarnya dibuat berdasarkan pengalaman dari masing-masing tokoh yang dipadukan dan menjadi sebuah film paket lengkap. Drama, romansa, komedi, dan horor semua lengkap menjadi satu film paket super mantap. Ya, sebagai cewek IndiHome yang dicap sakit jiwa oleh mas pacar tentu membuat Lin frustasi. Di sisi lain, ia masih sangat mencintai pacarnya itu, namun ia tak tahan dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mengasingkan diri di sebuah sarang kola alam adalah langkah tepat bagi Lin. Selain mendapatkan teman baru, Lin berhasil menenangkan diri dan mendapat bonus pacar baru yang lebih menerima kondisi Lin sebagaimana mestinya.
Film Love Season ini lebih menonjolkan pada kisah romance komedi, sementara unsur horor hanya sebagai pelengkap. Namun penampakan yang ada di dalam film tak kalah menyeramkan dengan film horor lainnya. Selain itu, film ini cukup ringan dan menyenangkan, tak banyak falsafah hidup yang berat dan banyak berpikir. Pesan moral yang disampaikan dalam film ini justru pilihlah orang yang tepat dalam memahami setiap kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan begitu, Lin akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Terima kasih dan sampai jumpa.